video kali ini, saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum masuk ke contohnya, kita pahami dulu apa sih itu elastisitas. Sederhananya, elastisitas adalah cara melihat seberapa besar jumlah kebutuhan barang yang dibeli atau dijual ketika harganya berubah. Jadi kalau harga naik atau turun, kita bisa melihat apakah masyarakat langsung mengubah jumlah pembelian atau justru tetap membeli seperti biasa. Nah teman-teman, di dalam elastis terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada elastis, artinya kalau harga naik sedikit saja, pembeli bisa langsung berkurang banyak, misalnya baju atau sepatu. Kalau harganya naik, orang biasanya mikir dulu atau cari toko lain yang lebih murah. Yang kedua ada inelastis. Ini kebalikannya, walaupun harga naik, orang tetap membeli karena memang barangnya dibutuhkan. Contohnya seperti BBM atau bahan makanan pokok. Selain itu ada juga elastisitas uniter, yaitu ketika kenaikan harga dan perubahan jumlah pembelian besarnya sama. Lalu ada elastis sempurna, di mana konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Dan yang terakhir ada inelastis sempurna, yaitu berapapun harganya berubah, jumlah yang dibeli tetap sama. Lalu kenapa sih elastisitas itu penting? Karena dengan mengetahui elastisitas, perusahaan atau pemerintah bisa menentukan kebijakan harga. Misalnya, kalau suatu barang permintaannya elastis, menaikkan harga terlalu tinggi bisa membuat pembeli kabur. Tapi kalau barangnya inelastis, kenaikan harga biasanya tidak terlalu mengurangi jumlah pembeli karena barang itu memang dibutuhkan. Nah teman-teman, di materi ini ada contoh yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu kenaikan harga BBM yang memengaruhi harga cabai dan sayuran di pasar Tomboyan Pontianak. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dari daerah pemasok juga ikut naik. Akibatnya, pedagang harus menaikkan jumlah jual cabai dan sayuran supaya tidak rugi. Misalnya, harga cabai yang awalnya sekitar Rp30.000 per kilogram bisa naik menjadi sekitar Rp45-Rp50.000. Walaupun begitu, masyarakat tetap membeli cabai karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Bedanya mereka membeli lebih sedikit. Misalnya, yang biasanya membeli 1 kilogram, sekarang hanya membeli setengah kilogram. Di sisi lain, pedagang juga mengurangi stok supaya tidak mengalami kerugian. Nah, dari contoh itu, kita bisa menyimpulkan kalau permintaan cabai cenderung inelastis. Soalnya walaupun harga naik cukup tinggi, masyarakat tetap membeli karena memang masih dibutuhkan untuk memasak setiap hari. Jadi kesimpulannya adalah elastis membantu kita memahami bagaimana reaksi konsumen dan produsen terhadap perubahan harga. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat kenapa ada barang yang tetap laku meskipun harganya naik, dan ada juga barang yang pembelinya langsung berkurang ketika harganya berubah sedikit saja. Nah, jadi udah paham kan teman-teman elastisitas permintaan dan penawaran? Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi.